Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, walaupun tetap belajar di rumah, tetap semangat belajarnya ya. Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, tetap di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yuk, kita ikuti bersama ya. Oke. Kita sebagai makhluk hidup itu membutuhkan makan. Untuk apa? Untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang. Nah, makanan yang kita makan seharusnya itu makanan yang sehat. Untuk apa? Untuk kesehatan kita sendiri juga. Jadi, makanan yang kita makan itu sehat, otomatis juga akan mempengaruhi kesehatan badan kita. Nah, untuk itu Bu Rani punya gambar. Nah, di sini ada gambar seri. Gambar seri itu apa ya? Gambar seri adalah beberapa gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Coba yuk dilihat ya bersama-sama. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang ke-1, yang pojok sendiri. Nah, itu ada 3 sahabat, namanya Edo, Benny, dan Udin. Mereka asik bermain apa anak-anak? Betul, bermain pasir. Loh, bahkan ada yang bawa cacing. Ada yang suka mainan pasir dengan cacing juga? Nah, mereka juga suka bermain itu. Nah, kemudian habis bermain, ternyata ibunya Edo memanggil untuk makan bersama. Nah, yang ini yang beda. Kalau yang Edo, itu karena mungkin dia lapar ya, dia cepat-cepat mengambil makanannya. Nah, kalau Udin, dia harus cuci tangan dahulu. Dia ingat pesannya ibunya. Nanti kalau mau makan, cuci tangan dulu ya. Nah, ini dipraktekkan. Jadi ada 2. Yang satu itu langsung mengambil makanan. Yang satu cuci tangan dahulu. Kira-kira mana yang baik? Betul sekali. Yang baik ya yang harus cuci tangan terlebih dahulu agar kuman-kumannya tidak menempel di tangan saat kita makan. Lanjut, sekarang yang ketiga. Nah, ini mereka bertiga sama-sama makan bersama. Nah, kemudian habis makan, beberapa hari kemudian ternyata Edo sakit perut. Kenapa ya kok bisa sakit perut? Iya, karena dia mau makan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Beda dengan teman-teman yang lainnya, teman-temannya sehat-sehat saja, sedangkan dia sakit. Nah, itu anak-anakku. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan apa? Dengan cara yang mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sudah paham ya tentang cerita ini? Nah, kalau sudah, untuk mengasah kemampuan kalian, coba ada tugas juga di LKS. Itu juga ada beberapa gambar. Nah, coba ceritakan bagaimana gambar tersebut. Nah, setiap gambar saling berhubungan dan menjalin cerita. Oke ya? Hai anak-anakku, masih dengan materi selanjutnya. Tapi ini tetap berhubungan dengan yang tadi. Yang tadi kita belajar tentang gambar seri menjaga kesehatan tubuh kita dengan mencuci tangan. Nah, sekarang ada beberapa aturan tentang bagaimana ya menjaga kesehatan makanan untuk tubuh kita. Nah, itu ada aturannya. Coba kita lihat lagi. Nah, yang pertama, aturan sebelum makan adalah ya, kalau misalnya ibu atau bunda atau mama ya sudah memasak, kemudian menghidangkannya di meja makan, ditutup dulu kalau memang belum waktunya makan.
Sama apa? Oke, iya tudung saji, betul. Itu namanya tudung saji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa anak-anak? Cuci tangan terlebih dahulu. Apalagi di masa pandemi ini, kita diharuskan memang harus sering-sering cuci tangan agar kuman atau penyakit tidak menempel di tangan kita. Dan saat kita mengambil sesuatu, kumannya itu tidak menempel lagi kemana-mana. Ya, oke. Yang ketiga, apa anak-anakku? Betul, berdoa sebelum makan. Karena kita umat Islam, ada berdoanya. Yuk, berdoa bersama-sama ya. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Nah, berdoa ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya. Nah, rasa bersyukur ini adalah ucapan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya berupa makanan terhadap kita. Nah, berdoa dan rasa bersyukur ini termasuk pengalaman Pancasila sila keberapa? Ke-1. Apa bunyinya? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira kalian semuanya kebiasaan di rumah itu seperti apa ya? Coba ceritakan beberapa aturan sebelum makan di rumahmu. Ya, silahkan dikerjakan dulu ya. Nanti Bu Rani tunggu. Halo anak-anakku semuanya. Yuk kita mari belajar lagi. Ini masih berhubungan dengan yang pelajaran yang tadi, makanan dan minuman sehat. Minuman sehat contohnya adalah susu. Ini pasti disukai sama anak-anak. Nah, tahu susu kotak yang biasanya dijual di warung, di mall itu? Nah, itu ada yang memproduksi, yaitu perusahaan besar. Setiap harinya mereka memproduksi banyak sekali susu kotak. Nah, sekarang Bu Rani punya data berikut. Nah, di sini ada 5 perusahaan yang memproduksi susu kotak, tapi berbeda. Yang A, yang si A ini dia memproduksi 1.200 kotak. Perusahaan yang B, 3.000 susu kotak. Yang C, 4.800 kotak. Yang D, 3.250 kotak. Yang E, 2.200 kotak. Nah, dari 5 perusahaan ini kan memproduksinya berbeda-beda kan? Nah, sekarang pertanyaannya dari Bu Rani adalah manakah perusahaan yang menghasilkan paling banyak? Coba yang mana? Betul, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang C, yaitu 4.800 susu kotak. Kalau yang perusahaan paling kecil, yang mana coba? Betul, jawabannya adalah yang A, yaitu 1.200 susu kotak. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, ada kata-kata dan di sini adalah artinya menjumlahkan dari perusahaan A dan perusahaan D. Bagaimana ya caranya ya? Nah, mari ikuti bersama-sama cara menjumlahkan bersusun panjang. Halo anak-anakku yang kusayang. Nah, sekarang Bu Rani akan menjelaskan penjumlahan dengan cara bersusun. Pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Perusahaan A ada 1.200 kotak. Perusahaan D ada 3.250 kotak.
Cara menjumlahkannya adalah satuan dengan satuan. Di sini ada 0 dan ada 0. Habis satuan, kita ke puluhan. Puluhan yaitu 0 dan bawahnya juga harus sama. Puluhannya ada 5. Setelah ke puluhan, kita ke ratusan. Ratusannya di sini 2, bawahnya juga 2. Jangan lupa kita bubuhi tanda titik. Nah, untuk memisahkan antara ratusan dan ribuannya. Ribuannya adalah angka 1. Bawahnya adalah angka 3. Nah, di sini caranya adalah harus sama ya antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, sekarang kita jumlahkan ya anak-anakku. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 ditambah 5, berapa anak-anakku? 5. Betul. 2 ditambah 2, berapa ya? 4. Betul. Jangan lupa dibubuhkan tanda titik. Nah, sekarang 1 ditambah 3, berapa ya? 4. Nah, kita dapatkan penjumlahan tadi adalah 4.450. Sudah bisa anak-anakku? Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, coba ya dikerjakan latihan soal yang ada di buku. Selamat mencoba ya, anak-anakku sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku. Nah, di akhir pembelajaran ini, mari kita menyimpulkan bersama-sama tentang materi yang Bu Rani berikan tadi. Apa saja ya kesimpulannya? Nah, ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, kita membahas apa tadi? Gambar seri. Jadi gambar seri adalah suatu gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Tadi temanya tentang menjaga kesehatan makanan, betul. Yang kedua adalah beberapa aturan sebelum makan. Apa saja aturannya? Betul, menutup makanan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, berdoa. Betul sekali. Dan berdoa itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk pengalaman Pancasila sila ke-1. Betul. Yang ketiga, kita tadi belajar tentang penjumlahan dengan cara bersusun. Jadi caranya adalah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan jangan lupa diberi titik, ribuan dan ribuan, terus tinggal menjumlahkan. Nah, semoga ilmu yang Bu Rani berikan bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya, menyelesaikan tugasnya di rumah. Kalau misalnya tidak bisa, boleh tanya dengan orang tuanya ya. Ya, cukup sekian dari Bu Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.